Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai konsep Islam tentang pembinaan keluarga. Nama saya Rahmat Aditya, di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Saya Razelita Salwa Salampesi. Saya Raffi Akbar Farezi. pembinaan. Pembinaan adalah suatu proses atau pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian. Diawali dengan mendirikan, menumbuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai dengan usaha-usaha perbaikan, menyempurnakan dan mengembangkan. Pengertian keluarga. Keluarga dalam perspektif Islam bermula terciptanya hubungan suci yang menjalin seorang laki-laki dengan seorang perempuan melalui perkawinan yang halal, memenuhi rukun-rukun dan syarat. Metode pembinaan. 1. Metode keteladanan. Orang tua harus menjadi figur yang dapat dicontoh oleh anak-anaknya, berbahasa baik, berperilaku baik, dan lain-lain. 2. Metode kebiasaan. Kebiasaan terbentuk dengan menegakkan atau membuatnya menjadi permanen. 3. Metode nasihat. Menurut Nasih Ulwan, dalam menyajikan nasihat dan pengajaran, Al-Quran mempunyai 3 ciri utama, yaitu sebagai berikut. Pertama, seruan yang menyenangkan seraya diikuti dengan kelembutan atau upaya penolakan. Kedua, metode cerita disertai perumpamaan yang mengandung nasihat dan pelajaran. 3. Metode wasiat dan nasihat. Keempat, metode hukuman. Rasulullah menyuruh orang tua mengajarkan anaknya sholat pada usia 7 tahun dan menghukumnya jika masih tidak sholat pada usia 10 tahun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Raffi Akbar Farezi. Macam-macam aspek pembinaan. 1. Aspek kaidah. 2. Aspek ibadah. 3. Aspek akhlak. 4. Aspek psikologis. 5. Aspek sosial. 6. Aspek fisik. Pengertian aspek-aspek pembinaan. 1. Aspek kaidah. Kaidah adalah patokan atau ukuran sebagai pedoman bagi manusia dalam bertindak. Kaidah juga dapat dikatakan sebagai aturan yang mengatur perilaku manusia dan perilaku sebagai kehidupan bermasyarakat. 2. Aspek ibadah. Ibadah merupakan ketaatan atau ketundukan serta perasaan takut akan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, perilaku seluruh manusia yang didasari oleh perasaan taat dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut dengan ibadah. Ketiga, aspek akhlak. Akhlak adalah satu hal yang diperhatikan terutama dalam kehidupan bermasyarakat. Seorang muslim senantiasa dianjurkan untuk memiliki akhlak yang baik dan menjauhi akhlak yang buruk. Sedemikian pentingnya akhlak dalam Islam disebutkan juga dalam hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada kaumnya dan seluruh umat di dunia adalah untuk memperbaiki akhlak manusia, di mana saat itu akhlak masyarakat, terutama masyarakat jahiliyah, masih jauh dari perilaku akhlak yang terpuji. Aspek psikologis. Psikologi adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. 5. Aspek sosial. Aspek sosial adalah aspek yang meliputi segala hasil aktivitas hubungan manusia dengan alam di sekitarnya. 6. Aspek fisik. Aspek fisik merupakan kajian geografi yang meliputi unsur-unsur geosfer yang bersifat fisik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Razelita Salampesi. Pentingnya membina keluarga Islami. Dibuktikan dengan firman Allah pada Quran Surat At-Tahrim ayat 6, yang berarti, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Juga tertulis di Quran Surat Asy-Syura ayat 45, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang yang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Langkah untuk memperbaiki kualitas keluarga. Yang pertama, menanamkan nilai-nilai ketauhidan dan mengamalkannya sehari-hari. Seperti yang ada di Quran Surat Al-Baqarah ayat 132 dan Quran Surat Luqman ayat 13.
Yang kedua, dengan kebiasaan saling menasihati. Di surat Quran surat Al-Balad ayat 17 dan Quran surat Al-Asr ayat 3. Yang ketiga, memperbanyak doa serta memohon kebaikan dan keberkahan dalam keluarga yang tertulis pada Quran surat Al-Furqan ayat 34. Kesimpulannya, pola pembinaan keluarga perspektif Islam adalah sebuah gambaran keluarga pola perkawinan owner property, head complement, senior junior, partner, dan equal partner. Keluarga yang dilandasi dengan sakinah, mawadah, dan warohmah, yaitu pernikahan yang sah membina keluarga menjadi lebih baik, yaitu perubahan dalam keluarga seperti kasih sayang antara istri dan anak dalam membangun syariat, iman, akidah, dan akhlak, serta mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah, Al-Quran, dan Sunnah Nabi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.